Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau masyarakat dan peserta pemilu agar menghindari melakukan disinformasi politik jelang Pesta Demokrasi 2024. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat diimbau menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengimbau masyarakat terutama peserta pemilu agar cakap memanfaatkan teknologi secara positif menjelang Pesta Demokrasi 2024. Usman menjelaskan literasi digital merupakan salah satu program Kemkominfo untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara benar dan bertanggung jawab. Program ini dapat meningkatkan keahlian digital, pemahaman media sosial dari aspek etika, hukum, dan keamanan. Dengan demikian, disinformasi seputar politik tidak tersebar luas. Jadi penting bagi aktor politik, peserta pemilu, ya untuk mengedukasi dirinya sendiri, untuk mengedukasi pendukungnya, untuk mengedukasi konstituennya agar tidak membuat dan menyebarkan disinformasi politik. Karena hulunya itu begitu, pangkalnya ada di situ sebetulnya. Ya, pangkalnya ada di situ. Usman menambahkan imbauan ditekankan kepada pihak aktor politik karena berdasarkan penelitian para pakar, penyebar banyaknya disinformasi politik adalah peserta pemilu sendiri yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial juga disampaikan oleh spesialis cek fakta Mavindo, Aribowo Sasmito. Yuk kita membaguskan, menggerakkan literasi digital di Indonesia itu ke arah yang positif itu. Masalahnya apa? Ada bahasa keren yang istilah keren yang nyebutnya it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango. Jadi kalau yang diajak nggak mau, masyarakat nggak mau gerak juga, ya tangonya nggak kejadian gitu. Literasi digital tidak akan bisa berjalan dengan efektif karena tidak bisa kalau hanya dari pihak-pihak tadi yang cuma mengajak. Pada hari media sosial yang jatuh setiap tanggal 10 Juni, para pengguna medsos diingatkan untuk bijak dan bertanggung jawab. Era keterbukaan informasi sekarang ini menuntut pengguna mampu berpikir kritis dalam menyikapi sebuah informasi sebelum menyebarkannya. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM deklarasikan pemilu ramah HAM di Jakarta pada hari Minggu 11 Juni. Deklarasi ini dilakukan untuk memenuhi hak pilih kelompok marginal rentan pada pemilu 2024 mendatang. Dalam rangka menyambut pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bersama KPU Bawaslu dan pemangku kebijakan lainnya mendeklarasikan pemilu ramah HAM di Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak pilih, akses yang inklusif terhadap kelompok marginal rentan, hingga mewujudkan pemilu yang bebas diskriminasi serta hoaks. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sirkio menjelaskan, Komnas HAM sedang menyusun dokumen standar norma dan pengaturan mengenai hak-hak konstitusional dari kelompok rentan dalam pemilu. Deklarasi pemilu ramah HAM kepada Bapak. Nah, melalui SNP ini kami harap bulan Juni ini bisa segera selesai. Kami bisa menyebarluaskan isi SNP tersebut kepada penyelenggara pemilu, kepada pemerintah pusat maupun daerah, dan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok marginal rentan ini sehingga di dalam pemilu mereka bisa mendapatkan akses yang sama dengan orang-orang lain pada umumnya untuk berpartisipasi. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum siap memfasilitasi seluruh masyarakat, termasuk kelompok disabilitas agar tetap dapat memilih secara mandiri pada pemilu 2024. Kami mencoba ukuran-ukuran yang sifatnya umum, dalam arti layanan umum kita siapkan supaya kemudian warga negara kita penyandang disabilitas dapat tetap menggunakan hak pilihnya. Termasuk walaupun ada layanan misalkan pendamping, kami berusaha sebisa mungkin pemilih secara mandiri menggunakan hak pilihnya sendiri. Dan ini juga kita praktekkan pada waktu Pilkada 2020 kemarin. Hashim menambahkan hingga saat ini KPU masih menemukan kesulitan untuk mendata para pemilih yang memerlukan kebutuhan khusus karena adanya keluarga yang enggan untuk melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran terbaru mengenai protokol kesehatan yang berlaku pada masa transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia. Salah satu poinnya adalah masyarakat diperbolehkan untuk melepas masker saat melakukan perjalanan.
Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan COVID-19. Menurut Jubir Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, penyesuaian kebijakan protokol kesehatan ini berlaku untuk pelaku perjalanan maupun kebijakan di fasilitas publik dalam upaya memaksimalkan peningkatan ekonomi di Indonesia. Surat edaran terbaru tersebut sekaligus mencabut surat edaran nomor 24 tahun 2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri dan diberlakukan untuk mengatur terkait protokol kesehatan yang hendak melakukan perjalanan, yang diantara lain tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua, terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid. Masker boleh tidak digunakan bagi masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak beresiko menularkan COVID-19. Lalu masyarakat dianjurkan tetap mencuci tangan, juga menjaga jarak dengan orang lain, utamanya mereka yang berada keadaan tidak sehat dan beresiko tertular atau menularkan COVID-19.